Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Saya mengajak, mari kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syukur hakiki jemaah sekalian tidak akan pernah bisa sampai kalau kita tidak menjadikan ibadah sebagai target hidup kita. Banyak nas-nas dalam Quran maupun hadis yang menyuruh kita fa'buduhu la'allakum tashkurun. Ibadahilah Allah semata, karena itulah bukti kita bersyukur pada Allah Subhanahu. Kita hadir di muka bumi bukan kebetulan jemaah sekalian, tapi dihadirkan dengan tugas suci, tugas mulia, beribadah. Tentu beribadah di sini luas maknanya. Kalau Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-ibadah hiya ma yataqarrab ila Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah apa yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Dengan ma yuhibbuhu wa ma yarda, apa saja yang Allah cinta, kalau Allah suka itu ibadah, Pak. Wa ma yarda, apa yang Allah ridha itu ibadah. Jadi kita cek saja, Pak, apa yang Allah suka itu ibadah, apa yang Allah ridha itu ibadah. Dan ada rumus yang dikemukakan oleh para ulama kita sekalian. Ada ibadah yang sangat hebat, yang tidak ada tandingannya, Pak. Ini 6 tingkatan kita dalam beribadah. Ada tingkatan ibadah paling hebat. Kalau Bapak masuki ini, Bapak adalah pemenang dalam hal beribadah. Lakukanlah ibadah itu dengan tahan lama, yang sifatnya panjang, meskipun waktu melakukannya durasinya pendek. Karena ada ibadah, Pak, kita lakukan hari ini, ya, diterima sebagai sebuah ibadah, ya selesai juga hari ini. Seperti sholat 5 waktu kita hadirkan tadi sholat maghrib dibesar. Demikian juga ibadah-ibadah lainnya. Tapi ada ibadah aja mas sekalian yang oleh Quran dan hadis sebutkan, ada namanya ibadah yang sifatnya wakifun, permanen nilainya, lama dia, tahan dia. Yang disebut dengan berwakaf, yang nilainya adalah ajrun atau yajri hatta yaumil qiyamah. Dia mengalir, pahalanya, tembusannya, depositonya sampai hari kiamat. Ini disebut dengan amal jariah. Contoh, Pak, ya, ini yang membangun masjid sudah tidak ada. Sebagian mungkin sudah mendahului kita. Ini yang punya tanah dipakai, bebaskan setengah meter, sekian, sehingga bisa menjadi bagian dari bangunan ini berdiri, Pak.
taklim kita hari ini, tadarus kita, salawat kita, zikir kita, doa kita, seluruh yang dibangun lakukan di atas rumah Allah yang suci ini atas partisipasi dan sama kita. Mungkin kecil tapi tahan lama. Kalau masjid ini terus menerus bertahan sampai 500 tahun, Pak. Umur tak 500 tahun. Ini satu masjid. Kalau 2 masjid, 3 masjid, 4 masjid kita bangun. Yang oleh Nabi SAW mengatakan, man bana masjidan walau kamafas, siapa yang membangun masjid meskipun sebesar sangkarnya burung. Burung itu, Pak, kecil sangkarnya. Kata para ulama, artinya kecil sekali bagian kita. Tapi kata Nabi SAW, Fabanallahu baitan fil jannah, Allah akan siapkan rumah khusus di surga. Itu yang disebut dengan rumah khusus di surga. Karena apa? Meskipun sebesar sangkar burung. Contoh, Pak, satu sak semen, satu potong besi, satu potong kayu, satu lahan yang katakanlah seperti ini di depan mau dibebaskan, ini proyek besar, Pak, untuk kepentingan akhirat kita. Mari kita jadikan setiap bertambah umur kita, bertambah nikmat kita, bertambah kesempatan kita, bisa kita mengambil bagian, Pak, beramal. Bukan amal yang hari ini dikerja habis juga, tapi kita mau bikin target, Pak. Ada amal-amal jariah, ada amal-amal wakaf yang bisa kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu antara lain sebagaimana kata Nabi bahwa iza mata ibnu Adam, kalau mati cucu Adam itu, in kata anhu amalu, apabila mati cucu Adam terputus amalnya illa min salas. 3 Nabi sebutkan di situ, sedekah jariah, sedekah mengalir. Ini istilah Nabi, Pak, sedekatun jariah. Ya, itu bisa dipakai oleh siapapun yang mau, dan ini tidak mesti sebenarnya banyak, Pak. Berwakaf itu tidak mesti, misalnya tidak bisa setengah meter, tidak bisa 1 meter, berapapun bagian, misalnya 100.000, 200.000, tapi menjadi bahagian cukup 1 meter, kedepannya ditambah dan seterusnya oleh saudara-saudara kita yang lain, Pak. Itu bagian kekuatan besar. Itu kalau manusia cerdas, jangan cuma memikirkan amalan selesai hari ini, Pak, tapi bagaimana kalau kita sudah dalam kubur, bagaimana kalau kita sudah menanti dalam kubur, lalu ada kiriman deposito terus. Ini satu amalan cerdas. Ada amalan yang kedua, Pak. Kalau Bapak mau masuk di ranking 2, kita masuk, lakukan amalan yang kecil, tapi itu menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan kecil tapi itu sunnah, lebih besar pahalanya, Pak. Kecil tapi sunnah. Contoh, salat yang dilakukan di atas sunnah pasti lebih baik pahalanya dibanding dengan salat yang tidak dilakukan di atas sunnah. Berwudu di atas sunnah, maka itu lebih tinggi pahalanya dibanding yang tidak sesuai sunnah. Dan seterusnya. Maka ibadah itu usahakan, Pak, lakukan di atas ilmu, lakukan di atas petunjuk, lakukan di atas tuntunan, maka itu pahalanya lebih mulia. Contoh salat berjamaah kita, Pak. Mungkin salat berjamaah itu, ya, ada orang yang salat berjamaah di sini dengan salat berjamaah di sana tidak sama, Pak. Meskipun salat berjamaah standar ada 25, ada 27 derajat, tapi semakin sesuai sunnah semakin tinggi pahalanya. Mungkin jemaah sekalian, kita ulangi itu berulang-ulang, dan itu pahalanya akan menjadi dahsyat kalau berulang-ulang.